Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membuat peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini sangat mudah teman-teman, jadi saya pastikan teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi ArcGIS. Nah, kita pilih AMAP. Di sini saya menggunakan yang tipe 10.6. Ini aplikasinya sedang login. Kita tunggu sampai benar-benar terbuka dengan sempurna. Nah, aplikasi ini teman-teman sangat memudahkan kita ketika ingin membuat misalkan saja suhu di suatu wilayah, bisa itu provinsi, kabupaten ataupun satu negara ya, bahkan sampai seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah, ini aplikasi ini sudah terbuka ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini keluar getting start. Jadi kita ini karena kita belum memerlukannya, kita cancel ya. Nah, kemudian kita klik file. Setelah itu add data untuk menambahkan data yang ingin kita kerjakan. Nah, di sini kita akan memilihnya ya. Di sini teman-teman buka dulu di PC. Saya menyimpan datanya di PC. Kemudian diklik saya mau menyimpan di A. Nah, kemudian kita klik lagi ini ya. Nah, ini kita bukanya di Oke, nah kita pilih di data survei ya teman-teman, data survei. Oke. Nah, dia akan memberikan data kepada kita. Kita tunggu. Nah, misalkan saja saya ambil satu data tentang suhu Nanggul Aceh Darussalam. Kita klik di sini, kita add ya teman-teman. Sangat mudah sekali dan gampang untuk diikuti. Nah, ini kita dapatkan peta awal, peta dasar dari suhu Nanggul Aceh Darussalam yang akan kita buat di mana saja suhunya dan berapa saja. Nah, ini kita akan cari di sini ya, ada penyebaran suhunya sesuai dengan kondisi yang ada. Ini saya gambarkan sedikit, kita akan main di kolom ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita melihat dasarnya ya. Ini seperti ini tabel 62. Ada misalnya satu penelitian yang telah meneliti ada kesesuaian lahan kelapa sawit berdasarkan parameter suhu, dan suhu ini yang kita ambil untuk kita coba aplikasikan di peta yang akan kita buat. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ada kategori atau kelas kesesuaian lahan, di mana kelas itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama S1, yang kedua S2, ketiga S3, dan keempat adalah N. Nah, ini adalah persyaratan pembentuk atau karakteristik lahan. Nah, yang pertama adalah suhu tahunan rata-rata. Jadi, kita bisa lihat di sini ada 25 di S1. Berarti 25 derajat Celcius ini adalah suhu minimum, dan sedangkan 28 ini adalah suhu maksimum. Begitu pula dengan kelas S2 ya. Dia ada 2. Jadi antara suhu 22 sampai 25 dan 28 sampai 32. Nah, kalau 22 ini juga masuk suhu minimum, 25 suhu maksimum, ini adalah 28 suhu minimum, dan 32 derajat Celcius itu suhu maksimum. Nah, untuk S3 seperti itu juga teman-teman. Jadi ada ringnya ya, antara 20 sampai 22 dan 32 sampai 35. Sedangkan N itu adalah lebih kecil dari 20 dan lebih besar dari 35. Nah, itu syarat yang akan kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan peta ini, peta suhu di Nanggul Aceh Darussalam ini berdasarkan dengan persyaratan yang sudah ada di sini ya. Baik, kita lakukan ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita harus paham dulu ya teman-teman, apa itu S1, S2, S3, S dan N. Nah, ini klasifikasi kesesuaian lahan itu menurut FAO tahun 1976 itu dibedakan menjadi ordo, kelas, subkelas, dan unit ya. Nah, jadi pembagiannya menjadi 4. S1 sangat sesuai, di mana lahan tidak mempunyai faktor pembatas ya, yang berarti nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan. Nah, S2 cukup sesuai, dan S3 sesuai dengan marginal, sedangkan N tidak sesuai. Nah, jadi ini saya ambil dari buku ArcGIS lanjut bab 6 ya, yang dikeluarkan oleh Unsia. Nah, teman-teman, baik, ini adalah peta NAT ya, yang akan kita kerjakan. Nah, tahapannya adalah kita klik di sini, nah seperti ini ya. Nah, setelah itu dari sebentar ya teman-teman, agak lama ini. Oke, kita open attribute table, klik di sini. Nah, ini akan keluar. Nah, ini awalnya tidak
tidak ada ya, kita hapus dulu nih teman-teman. Ini kita hapus dulu karena ini sudah saya kerjakan di awal tadi, jadi ini kita hapus dulu supaya kita dapatkan data yang benar. Ini sebenarnya sudah saya juga ya. Jadi ini kita delete, kita klik yes. Oke, ini satu lagi ya, untuk rata-rata juga kita delete filenya seperti ini. Jadi yang ada di sini kita bisa lihat bahwa hanya terdapat suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, kemudian teman-teman kita akan ini kita hapus, ini tidak kita gunakan. Oke, kita orkan dengan 35, berarti di atas 35 ya. Kita lihat sekali lagi, lebih besar dari 35, berarti di sini 35, dan ini kita hapus semua. Oke, ini kita play. Nah, ternyata ada 5 item kita lihat di sini, termasuk nol, semuanya di bawah suhu dari 20 dan 35, sehingga dia masih terjelaskan. Oke, ini kita tekan apply ya, kemudian di sini kita ubah ini ya, foto terus 3 terakhir. Nah, ini adalah sekarang N, kita oke kan. Baik, nah kita sudah dapat data 3 kelas daripada seluruh suhu yang kita punya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, nah ini sudah terisi semua, dimana 26,5 itu adalah S1, 21,73 itu S3 ya, sedangkan S2 24,5, ini semua sudah ada. Nah, sudah selesai. Oke, kita sudah selesai membuat ini. Nah, ini kita tutup. Sekarang kita akan membuat petanya ya, artinya peta ini nanti kan kita akan bedakan ya, kita agak kecilkan dulu petanya supaya mudah. Nah, kemudian kita pindah ke atas ini, sudah tampak semua. Nah, tadi kita tekan aja di sini di suku tadi. Nah, kita tekan properties, kita tunggu sampai dia jalan. Saya sedang menunggu ya, karena pakai jalan selanjutnya. Jadi harus kita pastikan bahwa tekan, kita tekan klik simbol lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih kategori yang unique values ya. Nah, ini kita pilih kelas suku. Jadi kita akan melihat keempat kelas suku, kita add muncul. Nah, seperti ini ya. Karena N ini paling bawah, kita pindah dia ke bawah. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini kita bisa mencentang keseluruhan. Misalnya kita mau warna yang kita sukai, di sini kita bisa pilih warna apa. Nah, itu misalnya, nah ini saya ambil misalnya warna ini, kemudian kita play ya, kita apply. Nah, sini kan sudah muncul nih kelas suhu S1, S2, S3 dan N yang sudah muncul di layers. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini nanti yang akan menjadi petanya, apakah kita suka seperti itu. Nah, kalau kita tidak suka seperti itu, kita bisa ganti di sini. Kita mau ganti yang ini, apply dulu ya. Nah, kemudian kalau untuk garis, nah kita bisa remove di sini. Kita tidak mau ini ada warna, kita tahu kan? Juga kita tidak mau ini ada warna, membatasi ya. Jadi kita no color. Kemudian juga yang S3 ini, nah no color. Oke, kemudian yang N juga kita harus seperti itu. Jadi apply. Kita tadi ya. Nah, ini kita bisa klik di sini. Jadi untuk membuat warna untuk perbedaan, jadi kita pilih satu, pilih properties, nanti muncul. Kita pilih kategori unique values, kita pilih ini kelas suhu ya. Nah, kemudian kita add values, ini muncul. N nya ini harus kita letakkan di bawah karena dia paling bawah. Nah, kemudian kita boleh matikan ini. Nah, kemudian kita pilih warna apa yang kita inginkan. Misalnya di sini ini banyak warna, apakah mau yang
terang seperti ini boleh ya, atau ini mau diganti per item juga bisa seperti ini. Misalnya kita suka dengan warna hijau ya, oke kita ini ganti green, ini kita buat batasnya tanpa warna no color. Nah kemudian kita mau berubah yang kuning, yang hijau ini dengan warna kuning misalnya kuning, oke, kita buat juga no color. Oke kita apply. Nah ini apply ini fungsinya kita lihat dulu nih warnanya apa ya, jadi kita tidak langsung oke, kita lihat oh baik kita suka warnanya, kita oke kan. Nah baik ya, inilah teman-teman sudah jadi peta suhu Nagro Aceh Darussalam yang tadi kita buat dalam bentuk atau kita ambil dari suhu-suhu yang sudah ada. Nah ini kita kelompokkan menjadi kelas S1, S2, S3 dan N. Nah kita tahu bahwa S1 itu di warna hijau, nah, keseluruhan itu warna hijau nah, seperti ini. Nah S2 ini warna merah bata, kemudian S3 warna ungu dan N warna untuk N ya. Baik teman-teman, sekian saja tutorial kita hari ini penggunaan Unmap ya untuk melihat suhu Nagro Aceh Darussalam. Di pertemuan mendatang kita akan membahas lagi tentang curah hujan dengan menggunakan Unmap juga, dan nanti kita akan juga melakukan overlay antara suhu dengan curah hujan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.